Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, NIM 4119010. Mata kuliah Sirah Nabawiyah dan dosen pembimbing Melia Afda Yeni, Eshum MA. Pada minggu ini kami dari kelompok 10 akan membahas perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Taif dan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Mari simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kejadian penghinaan terhadap Rasulullah SAW oleh Bani Quraisy, Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Taif. Taif merupakan sebuah kota di provinsi Mekah, Arab Saudi pada ketinggian 1.700 meter di lereng pegunungan Salawat. Kota ini adalah kota terbesar kedua yang berada di kawasan Hijaz. Rasulullah SAW menemui salah satu suku ternama di Taif, yaitu suku Bani Thaqif, suku yang paling dekat dengan Makkah dan masih memiliki hubungan saudara dengan Rasulullah SAW. Tepatnya dengan nenek Rasulullah SAW, ibu dari Hashim bin Abdul Manaf. Rasulullah SAW hijrah dengan ditemani oleh mantan budak beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Di sana beliau menemui para pemuka Bani Thaqif, yaitu Abdul Yalil Mas'ud dan Hubaib. Mereka adalah anak-anak Amru bin Umair Ats-Tsaqafi. Nabi meminta pertolongan kepada mereka, tetapi mereka menjawab dengan jawaban yang kasar. Setelah permintaan Rasulullah SAW terhadap ketiga Bani Thaqif tidak dikabulkan, Rasulullah SAW meminta agar tidak menyiarkan berita kedatangan Nabi ke Taif kepada orang-orang Mekah. Tetapi permintaan tersebut pun tidak mereka kabulkan. Mereka pun menyiarkan berita kedatangan Nabi kepada kaum kafir Quraisy di Mekah. Selain itu, mereka juga menghasut anak-anak kecil untuk melempari Nabi dengan batu hingga mata kaki Nabi berdarah. Zaid bin Harithah menjadi benteng Nabi ketika beliau dilempari batu oleh anak-anak kecil. Setelah itu, Nabi beristirahat di bawah kebun anggur yang bersampingan dengan kebun milik kakak beradik yang bernama Utbah dan Syaibah. Mereka merupakan sahabat karib Abu Jahal. Sesampainya di kebun tersebut, Nabi berdoa yang doanya seperti ini, yaitu wahai Rabbku, kepada Engkaulah aku adukan kelemahan tenagaku dan kekurangan daya upayaku pada pandangan manusia. Wahai Rabbku yang Maha Rahim, Engkaulah Rabbnya orang-orang yang lemah dan Engkaulah Rabbku. Kepada siapa Engkau menyerahkan diriku? Kepada musuh yang akan menerkamku, atau kepada keluarga yang Engkau berikan kepadanya urusanku? Tidak ada keberatan bagiku asal Engkau tidak marah kepadaku, sedangkan afiatmu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya mukamu yang mulia yang menyinari langit dan menerangi segala yang gelap, dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat. Dari Engkau menimpakan atas diriku kemarahanmu, atau dari Engkau turun atasku azabmu. Kepada Engkaulah aku adukan halku, sehingga Engkau ridho. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Engkau. Begitulah doa Nabi. Selanjutnya itu ditolak oleh pembesar suku di Taif bukan berarti Rasulullah SAW gagal mendakwahkan Islam saat hijrah ke Taif. Doa Rasulullah SAW di atas pun menjadi perantaranya. Mendengar doa yang Rasulullah SAW panjatkan membuat doa anak Rabi'ah menjadi tersentuh sehingga meminta budak mereka berdoa yang bernama Addas
untuk memetikkan anggur dan memberikan kepada Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah memulai menikmati anggur tersebut, Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Addas berkata, kalimat tersebut yang biasa diucapkan penduduk negeriku. Rasulullah pun bertanya, dari mana asalmu dan apa agamamu? Kemudian Addas menjawab, saya seorang Nasrani dari Niniwe, sebuah kota kecil dekat dengan Mosul, Irak. Rasulullah SAW berkata, daerah tersebut merupakan daerah yang saleh. Yusuf bin Matta. Addas pun merasa ingin tahu apa yang dimaksud Rasulullah SAW, lalu bertanya, apa yang kamu ketahui tentang Yunus bin Matta? Rasulullah pun menjawab dengan membacakan cerita Nabi Yunus yang terdapat pada Al-Quran, sampai Addas mendeklarasikan dirinya untuk memeluk agama Islam. Sekian, terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan perjalanan Nabi ke Taif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.